Bagaimana pengaruh akidah dan manhaj terhadap hubungan sesama mukmin, Ustadz? Yang nampak akhir-akhir ini sesama penuntut ilmu banyak berselisih. Mohon penjelasan dari Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana sebenarnya hubungan antara manhaj, akidah dalam hal akhlak antara sama kaum muslimin? Sebagian orang baik akidahnya, bagus manhajnya, namun kenapa antara mereka terjadi berbagai macam bentuk perselisihan, bahkan perpecahan, saling hujat-menghujat satu sama lain? Subhanallah, mana akidah yang mereka pelajari? Mana manhaj yang mereka telah pelajari? Kenapa tak mereka terapkan? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian perselisihan yang terjadi antara kaum muslimin, terkhusus para penimba ilmu, jawabannya disebabkan karena dua hal. Tak ada yang ketiganya. Yang pertama adalah karena al-jahlu, adanya kejahilan. Karena tak pahamnya mereka bagaimana bersikap. Terkadang perselisihan itu dipicu oleh perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, perkara bukan yang sifatnya ijma', perkara yang sifatnya bukan qat'i, hanya gara-gara sebagian mengharamkan fotografi, sebagian membolehkan fotografi, sebagian anti berdakwah dengan radio, dengan televisi, sebagian membolehkan, akhirnya saling celah-mencelah. Ini kesalahan fatal, menunjukkan mereka tak paham bagaimana sebenarnya adab dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, khilafiyah, ijtihadiyah. Subhanallah, sungguh aneh gara-gara ada sebagian orang menyaksikan siaran-siaran televisi dakwah, mendengarkan radio dakwah, kemudian dicela, dikatakan ini tidak sunnah, ini hizbi dan semacamnya. Tentunya tak benar. Dan kita pun tak boleh pula orang-orang yang membolehkan berdakwah melalui sarana-sarana ini menghina yang tak menggunakan sarana ini. Hendaklah kita memiliki toleransi dalam perkara-perkara sifat ijtihadiyah, khilafiyah. Gara-gara sebagian membuat yayasan, sebagian tak sepakat, akhirnya tak sepakat, mencela, mentahzir. Ini semuanya dampak daripada al-jahlu, kejahilan. Yang pertama, dampak daripada kejahilan, karena tak sungguh-sungguh mereka mengetahui bagaimana perkara-perkara perselisihan ini, baik dalam menyikapi perkara-perkara khilafiyah atau tanzilul ahkam, dalam mempraktekkan hukum-hukum syar'i. Terkadang mereka salah tempat, tak tepat tempatnya dalam penerapan. Kapan seorang dikatakan ahlul bid'ah, kapan dia dikatakan bukan ahlul bid'ah, dan semacamnya. Mereka salah menempatkan, yang intinya kembali kepada al-jahlu, ketidaktahuan. Kadang-kadang sebagian orang berpegang dengan perkara-perkara general, dia tak tahu ada perkara-perkara rincian dalam masalah tersebut, sehingga akhirnya terjadilah antara mereka perselisihan. Intinya disebabkan karena al-jahlu, tak sempurnanya ilmu. Adapun yang kedua, karena adanya az-zulmu, kezaliman. Kadang-kadang karena ada tendensi pribadi saja sebagian orang menyisihi yang lain, kadang-kadang tendensi pribadi karena kepentingan dirinya, karena ingin dia senantiasa membawa bendera, tak mau dibawa, harus memimpin, tak mau dipimpin. Ketika muncul yang lain, dia melihat ini akan mengganggu eksistensinya sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai thalibul ilmi. Akhirnya dia mencela, mencari-cari berbagai macam alasan. Intinya adalah gara-gara perkara az-zulmu, kezaliman. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah senantiasa berupaya untuk memurnikan keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya untuk menghindarkan perpecah belah ini adalah mengikhlaskan diri, karena sebagian perpecahan ini gara-gara dampak daripada tidak adanya keikhlasan dan kemurnian niat. Ada tendensi pribadi sana, sehingga dibawa manhaj, sehingga dibawa akidah, padahal tak ada masalah, hanya tendensi pribadi saja. Bagaimana solusinya? Luruskan lagi niat, bersihkan hati. Pastikan engkau hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini jika berkembang dengan si A, dengan si B, dengan si C, silahkan. Subhanallah, mengapa kau harus iri ketika berkembang di tangan si A, di tangan si B? Dokter tak boleh iri ketika ada pasien sembuh di tangan dokter yang lain, dokter A, dokter B. Mengapa harus iri? Subhanallah, berterima kasihlah, bersyukurlah, tugas anda dikerjakan sama yang lain. Alhamdulillah.
Kemudian untuk solusi kejahilan, hendaklah kita banyak-banyak bertanya kepada para ulama dalam menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang kita persisihkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ulama sekiranya kalian tidak mengetahui. Untuk dapat memperkecil kejahilan, bertanya kepada ulama, merujuk kepada ulama. Ya. Sebagian permasalahan karena mereka tidak mendudukkannya di hadapan para ulama sehingga mereka mengambil kebijakan salah dalam menyikapinya. Bertanyalah kepada ulama. Inilah dua sebab perpecahan. Pertama karena kejahilan, yang kedua karena kezaliman, dan ini pula lah solusinya. Bertanya kepada para ulama, merujuk kepada mereka. Ya, tidak taksub kepada para ulama sehingga hanya menerima pendapat sebagian ulama, membuang pendapat lain. Kemudian hendaklah kembali meluruskan niat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.